Hai kamu yang mau COD bareng kita di COD Podcast. Cerita, obrolan, dan dialog tentunya bareng sama aku, Gabriela Divya. Dan aku Josephine Sekar. So guys, ini adalah episode podcast pertama kita nih. Hope you enjoy it and happy listening. Jadi gimana nih Div kabarnya? Kabarku baik dong, teman-teman COD di rumah pasti juga baik kan kabarnya? Pastinya baik dong. Terus kita sekarang di sini mau bahas apa nih Div? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang insecure nih. Dari kamu insecure itu apa sih? Kalau menurutku insecure itu adalah perasaan yang timbul ketika kamu tuh lagi ngerasa nggak pede, ketika kamu tuh malu sama dirimu sendiri. Kalau menurut kamu insecure itu apa Div? Kalau dari aku sih mirip-mirip sama punyamu. Jadi insecure itu perasaan yang muncul karena kita kurang bisa menerima diri kita apa adanya. Malah muncul perasaan-perasaan lain kayak overthinking, stres yang bahkan tuh bikin kita lebih ngedown lagi. Nah, kalau kamu pernah insecure nggak? Pernah, sering malahan. Pasti semua orang tuh pernah ngerasain apa itu insecure. Nggak peduli deh mau dia cowok, cewek, tua, muda. Pasti semua orang tuh pernah ngerasain apa itu insecure. Salah satunya kamu juga pernah kan ngerasain apa itu insecure? Iya, apalagi dulu kan. Jadi kayak dulu kan kayak lihat teman-teman udah pada glow up, lihat public figure sama artis-artis yang bahkan tuh masih seumuran kita kan. Tapi mereka tuh kayak udah bisa kerja, udah bisa go internasional, cari uang sendiri, istilahnya kayak bagian orang tua gitulah. Nah, kalau kamu biasanya karena apa? Nggak jauh beda sama kamu sih, Div. Aku kan suka banget nih nge-scroll sosmed, kayak misalnya IG, TikTok, terus Twitter. Nah, di situ aku nemu nih banyak orang-orang yang udah good looking, pinter, terus di musik itu udah punya karir yang bagus, terus udah punya uang sendiri, kayak paket lengkap gitu loh. Kalau aku biasanya itu sih yang bikin aku ngerasa insecure. Apalagi di zaman saat ini kan penampilan itu jadi sesuatu yang harus banget kita perhatiin, kayak jadi sesuatu yang penting juga buat kita. Padahal sebenarnya nggak melulu soal fisik ya insecure itu tuh. Iya bener banget. Jadi faktor-faktor lainnya tuh banyak banget Div yang bikin kita jadi insecure, kak. Misalnya karena masalah keluarga atau masalah ekonomi, masalah lingkungan juga, pertemanan. Itu kayaknya semua hal itu bisa bikin kita insecure sebenarnya. Apalagi kan kayak anak remaja ini kan kayak masih masih mencari jati diri gitu kan. Jadi dia tuh kayak, apalagi kan kayak medsos itu kan berpengaruh banget karena apa yang lagi tren tuh kan pasti diikutin kan, kayak misal soal kacamata nih. Iya. Ya, jadi kayak itu dari kita sendiri sih yang harus benar-benar memahamin diri kita pokoknya harus tahu itu tuh baik buat kita apa enggak gitu. Apalagi zaman sekarang kan sosmed tuh jadi kayak soulmate bang kita gitu loh, kayak udah dari bagian dari hidup kita gitu. Terus semenjak ada sosmed nih, kayak contohnya aku tuh kayak pengen nampilin sisi terbaik dari diriku tuh di sosmed. Nggak cuma aku, pasti yang lainnya juga ngerasa gitu kan. Nggak mungkin kita tuh nampilin sisi terjeleknya kita biar dicap jelek sama orang lain kan. Nah, padahal sebenarnya apa yang kita posting, apa yang kita tunjukkan di sosmed itu nggak bener-bener 100% sesuai dengan realitanya. Kayak cuman secuil dari holiday-nya itu kan. Iya kak, cuma ya udah secuil aja kan. Kita juga nggak nunjukin diri kita di sosmed tuh 24 jam kan. Kayak ya udah gitu. Terus kalau kamu nih, biasanya apa sih yang kamu lakuin kalau kamu lagi insecure? Kalau tiap permasalahan pasti ada akarnya kan tuh. Jadi ya kita luangin diri lah, luangin waktu buat cari apa akarnya. Misal kalau misalnya masalahnya karena tadi masalah fisik, ya kita coba self love gitulah, kita merhatiin diri kita ngerawat diri kita. Kalau misalnya kayak soal pelajaran, ya kita cobalah kayak sekarang tuh kan zaman kan udah kayak maju banget gitu, semuanya kan ada di Google, di YouTube. Terus kalau misalnya kayak yang lagi ngetren sekarang kan kayak zamannya estetik gitu kan. Ya kita coba bikin catatan estetik yang kayak bikin pakai brush pen itu kan. Terus kayak lettering gitu ya. ya. Terus atau mungkin belajar sambil dengerin lagu estetik biar kayak serasa lagi di YouTube gitu. Iya sih, bener banget. Terus kalau misalnya kamu lagi insecure yang bener-bener ngedown gitu,
Kamu biasanya ngapain? Kalau aku sih biasanya kayak ngulangin waktu aku, nyebutin hal-hal positif ke diri aku sendiri, kayak sambil ngaca gitu loh, kan kayak seolah-olah aku tuh ngobrol sama diriku sendiri berhadapan-hadapan gitu kan. Ya kayak aku biasanya nyebutin hal-hal positif yang masih kurang dari diri aku, kayak misalnya jadi diva yang percaya diri, terus lebih semangat gitu. Kalau kamu biasanya gimana? Kalau aku tuh selalu berpikir kayak semua orang di dunia itu nggak ada yang sama, nggak ada orang yang bener-bener sama persis gitu loh. Iya. Bahkan anak kembar aja nih yang lahir dari rahim yang sama, terus walaupun wajahnya mirip tapi pasti mereka tuh punya perbedaan. Kayak misalnya perbedaan sifat, perbedaan karakter. Pokoknya kita tuh diciptakan sebagai pribadi yang unik. Kita punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, dengan kelebihan yang kita punya, gimana caranya kita harus menjadikan kelebihan tersebut sebagai kita gitu loh, yang menunjukkan kita. Terus dengan kekurangan yang kita punya harus jadi ini tuh sebagai motivasi gitu sih. Kayak penyemangat gitu kan buat jadi yang lebih baik pastinya. Tapi kalau misalnya aku lagi yang bener-bener insecure, kayak lagi ngedown gitu, aku biasanya kayak nge-cheer up diri aku sendiri sih, kayak nyemangatin, ngomong ke diri sendiri, kayak walaupun ngomongnya dalam hati ya, kayak misalnya ayo semangat, kamu tuh bisa, you are strong, kamu tuh spesial, kamu tuh pasti punya sesuatu yang nggak dimiliki sama orang lain, cuma kamu aja yang punya. Iya benar banget Kan. Terus ini kayak ini, kamu pernah nonton film I Feel Pretty nggak sih? film I Feel Pretty. Oh itu ya, film tahun 2018 itu kan, yang ceritanya tuh ada cewek namanya Ren. Dia tuh kayak ngerasa dirinya gemuk, terus dia tuh jadi nggak percaya diri ya, jadi malu. Jadi nggak percaya diri gitu kan. Nah, bener banget. Terus suatu hari dia tuh pergi ke gym nih, dia kayak mau ngurusin badannya. Nah, saking excitednya dia tuh sampai jatuh. Terus kepalanya kebentur dan dia pingsan. Nah, pas bangun dari pingsan, dia tuh ngelihat ke kaca nih. Dia kayak ngelihat dirinya sendiri, kayak, "Wah, aku kurus." Padahal itu cuma delusinya dia. Kayak dia tuh nggak bener-bener kurus. Nah, dari situ berubah banget nih. Ren yang awalnya kayak nggak pede, jadi Ren yang bener-bener pede, kayak jadi orang yang asik gitu, bawa positive vibes banget. Nah, suatu hari dia pergi ke hotel, kayak mau meeting gitu. Terus pas di kamar mandi dia kepleset, kepalanya kebentur lagi, dan pas bangun nih, dia tuh kaget banget, dia ngedown karena dia ngerasa, loh kok aku gendut lagi? Padahal sebenarnya itu cuma delusinya dia tuh tetap sama aja. Terus tibalah hari H pas perusahaannya dia tuh nge-launching produk baru nih. Nah, pas dia ngomong di atas panggung, dia itu ini nunjukin 2 slide nih. Yang pertama slide dia pas dia gendut, yang kedua nunjukin slide dia pas dia merasa kurus. Nah, terus penontonnya tuh pada bingung. Padahal karena itu ya, padahal kan si Rennya sama aja kan, nggak ada perubahan. Itu cuman dari Rennya sendiri kan. Iya, terus si Ren tuh kayak kaget. Di atas panggung tuh dia awalnya ngedown sih. Terus kayak, loh aku tuh selama ini nggak berubah toh, tetap ya gini-gini aja. Tapi responnya penontonnya tuh baik, kayak nggak mencemooh dia, kayak ngasih semangat. Dan akhirnya tiba saat dimana Ren itu berhasil itu mau menerima dirinya sendiri. Pokoknya intinya tuh kita harus percaya gitu sama diri kita sendiri. Kita harus self love sih. Iya, jadi kayak dari film ini tuh kita dapat 3 kunci yang penting banget buat mengatasi rasa insecure kita. Yang pertama tuh itu tadi mindset. Kayak mindset itu kayak itu loh, apa sih? Positive affirmation ya. Oh iya. Jadi kayak dia tuh ya kita berusaha nanemin kayak apa ya yang masih kurang dari diri kita tuh. Jadi itu tuh bisa buat penyemangat buat diri kita, buat kayak sugesti gitu. Tapi emang susah sih nanemin mindset kayak gitu ke dalam diri kita, karena prosesnya tuh nggak gampang, nggak segampang itu. Kayak butuh sesuatu proses yang panjang, nggak langsung instan gitu loh. Kayak ini mie instan aja
pasti harus dimasak dulu kan buat dimakan. Nah gitu, pasti semuanya tuh memerlukan proses. Nah, yang kedua tuh self love. Menurut aku dari self love ini tuh penting banget karena yang namanya sih self love kan kayak gimana kita bisa mencintai dan dicintai orang lain. Kalau kita sendiri tuh nggak bisa mencintai diri kita sendiri. Iya. Karena self love is the best love. Iya bener banget. Terus apa lagi nih? Nah, yang terakhir tuh percaya diri. Karena menurut aku dari percaya diri ini tuh kayak kita tuh benar-benar bisa memancarkan diri kita apa adanya, diri kita yang sebenarnya. Oh, gitu. kayak inner beauty Iya. gitu ya. Oh iya. Iya sih bener banget apa yang kamu bilang. Tapi nih masih banyak nih teman-teman. Salah satunya aku yang masih bingung nih kayak, oh aku lagi nggak pede, aku lagi minder. Terus gimana caranya aku biar mengurangi rasa minderku itu? Kalau dulu sih aku pernah, jadi kayak aku kan misalnya nggak bisa nih dalam pelajaran gitu kan. Nah aku tuh nggak stuck di situ aja, aku coba cari di Google, di YouTube, terus tanya teman. Ya jadinya terus aku bisa terus lancar gitu dalam pelajaran. Maksudnya kan kayak kita tuh nggak boleh gitu loh nge-stuck di situ aja karena itu tuh nantinya bakal kita sendiri yang rugi, bakal menghambat kita banget gitu. Bener banget sih Div, apalagi kan tadi kamu bilang kalau misalnya kamu nanya ke teman kan, sebenarnya teman yang suportif itu juga berpengaruh banget sih buat kita, apalagi kita remaja nih masih kayak labil-labilnya gitu loh, gampang terpengaruh sama pengaruh luar. Kayak misalnya nih kalau kita temenan atau bergaul sama teman-teman yang bawa positive vibes, pasti kita juga akan ngebawa positive vibes. Sedangkan kebalikannya kalau misalnya kita bergaul sama teman-teman yang kayak membawa dampak negatif, kayak adanya tuh negatif tok gitu loh, pasti kita juga secara nggak sadar kita akan ikut ngebarin negatif vibes-nya itu. Kayak kita tuh masih belum bisa teguh sama diri kita kan kayak karena ya itu tadi kan kita kayak masih mencari jati diri itu kan. Terus nih setelah perbincangan kita tadi, apa aja tadi yang kita bincangin? Jadi garis besarnya nih ya kayak kan pastinya kalau tiap masalah ya kita luangin waktu lah, kita cari akar masalahnya tuh apa. Jadi kayak jelas gitu loh, kita bisa nyelesain apa yang masih kurang, ya itu yang kita tingkatin gitu. Terus kita juga harus banget berterima kasih sama diri kita sendiri, karena itu bisa jadi salah satu cara untuk kita lebih menghargai diri kita. Terus kita juga harus percaya sama diri kita, kayak ngembangin kelebihan yang kita punya. Terus gimana cara kita jadiin kekurangan itu sebagai bukan jadi sesuatu yang jatuhin kita gitu. Kayak malah jadi keunikan ya, bisa juga. Tapi bukan berarti kita nggak boleh insecure sih. Sebenarnya insecure itu boleh, tapi harus ada batasannya. Lebih ke gimana cara kita buat jadiin rasa insecure itu sebagai salah satu cara buat kita berubah jadi pribadi yang lebih baik. Ya sama kita tuh intinya juga harus menerima diri kita padanya kan. Terus sama ini nih, kita juga harus mulai mensyukuri hal-hal kecil. Karena gini, gimana kita mau mensyukuri hal-hal besar kalau nggak dimulai dari hal-hal kecil? Iya benar banget. Terus ini, kita tuh harus jangan merhatiin fisik banget gitu loh. Kayak buktiin kalau kamu tuh bisa, kamu tuh nggak harus cantik, kamu tuh buktiin kalau kamu tuh punya good attitude, kamu punya good manners, kamu bisa membawa dampak positif buat orang lain. Itu yang bikin kamu jadi pribadi yang lebih baik. Karena sebenarnya good manner sama good attitude tuh bisa kalah banget sama fisik, karena ya itu yang orang ingat dari diri kita kan, karena fisik sendiri pun bisa berubah, kayak rambut bisa berubah, terus kulit bisa keriput gitu. Bener banget sih, pokoknya yang namanya fisik itu nggak akan selamanya kan. Iya. Wah, sama ini pokoknya kita tuh harus semangat jadi orang baik, tetap bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Iya, karena you are enough, you're beautiful just the way you are. Mantap. Udah lama nih kita ngobrol-ngobrol. Iya, nggak kerasa ya, udah lama banget. Terima kasih buat teman-teman COD yang udah mau COD bareng kita di episode kali ini. Dan sampai jumpa di COD berikutnya. See you and have a nice day.